Anda kembali di Ainyu Sore, pemirsa. Indonesia dinilai sedang masuk darurat judi daring atau judi online. Berdasarkan data PPATK, perputaran judol telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Belakangan ini, maraknya pengungkapan kasus judi online oleh aparat penegak hukum membuat Indonesia masuk dalam darurat dalam kasus judi daring. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti permasalahan tersebut, lantaran setidaknya lebih dari 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online. Berdasarkan data PPATK yang dihimpun oleh pihaknya, perputaran judi online telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menjelaskan, Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga harus dikendalikan dan diatasi secepatnya. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tetapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Denny Kustoni mengaku pihaknya mengalami kesulitan saat memberantas judi online, lantaran para bandar bermain dan mencari celah hukum agar tak terkena tindak pidana. Ditambah lagi, server yang digunakan dari luar negeri bertepatan pada negara yang melegalkan permainan judi online. Sama tracing tadi yang menggunakan itu servernya ada di luar. Artinya apa? Lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto. Kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang itu nggak bisa. Karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkep kepada negara tersebut. Diketahui dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online banyak menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan. Apabila dibiarkan, dampak judi online akan semakin membahayakan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid optimis secepat mungkin meredam situs-situs judi yang bertebaran di dunia digital. Dirinya juga mengaku melalui instruksi Prabowo Subianto terus memberantas judi online dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya aparat penegak hukum. Restrukturisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur, tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain ya memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus optimis, gitu ya. Pemirsa, Mabes TNI membentuk satuan tugas. Hal itu dilakukan untuk mencegah, memantau ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas
dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI. Kemudian dan subsatgas narkoba nanti akan dipimpin oleh Dan Puspom TNI. Kemudian dan subsatgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI, dan subsatgas korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi: judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK. 4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan.